spill sedikit untuk pertanyaan itu berkaitan sama esai, berkaitan sama setiap bulannya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk menabung biaya UKT. 7 kali aku dibanting dengan buah kenyataan gitu ya, bahwasannya ditolak lagi, ditolak lagi. Ini juga udah banyak ya Kak di spill gitu untuk administrasinya. Nanti bagi teman-teman yang misal mau diskusi terkait esai atau mungkin mau di proofread ya esainya, nanti bisa DM Instagramnya dari Kak Khairon Nabila. Untuk seleksi dari beasiswa esai ini, apakah per universitas seleksinya dari mulai administrasi sampai ke wawancara, ataukah mungkin disatukan gitu? Misal ada di Bandung gitu atau di mana? Baik. Mengenai wawancara, iya ya, ini hal menegangkan kedua setelah seleksi berkas. Sebelum menjawab, aku cerita dulu mungkinnya izin gitu ya. Jadi ketika itu aku wawancara udah deg-degan tuh, udah keringet dingin, udah aduh ini bakal ditanya apa nih gitu, usah tegang gitu ya. Kalau misalnya emang biasa teman-teman itu udah nulis esainya sesuai sama yang teman-teman, itu nggak jauh dari situ pertanyaannya. Aku spill sedikit untuk pertanyaan itu berkaitan sama esai, berkaitan sama berkas yang teman-teman upload di websitenya. Seperti misalnya teman-teman tuh ada prestasi nih, atau misalnya teman-teman kayak aku ya gitu menulis antologi puisi. Nah itu nanti bakal ditanyain prosesnya, gimana cara proses ketika kita menulisnya, gimana kita menerbitkannya. Habis itu antologi puisinya itu yang nulisnya sama siapa aja, itu pokoknya bakal dikulik-kulik-kulik gitu ya, dikepoin sama yang interviewernya gitu. Kalau di seleksi wawancara nggak usah tegang selama teman-teman itu mengisi datanya itu jujur ya, sesuai fakta gitu. Nah kemudian karena waktu itu aku kebetulan dapat itu diwawancarainya sama alumni anak UI juga, perempuan, dan itu kakaknya tuh sangat-sangat friendly ya. Dan di situ kayak wah ini udah apa ya, akunya tuh udah percaya diri nih, lagi mah lolos nih, gimana lolos gitu, karena pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang membutuhkan critical thinking tinggi, enggak yang sesusah itu ya teman-teman. Cukup yang berkaitan sama diri teman-teman, pengalamannya. Misalnya teman-teman tuh di CV-nya atau misalnya di uploadnya itu riwayat organisasinya itu pernah jadi ketua apa nih misalnya. Itu diceritain waktu jadi ketua gimana sih prosesnya gitu. Nah makanya aku dari awal selalu bilang jujur ya, kalau misalnya emang teman-teman bukan ketua nggak usah dicantumin, karena kalau misalnya ketika teman-teman mencantumkan ketua aslinya enggak, ternyata muncul di pertanyaan wawancara, itu teman-teman bakal bingung jawabnya gitu. Jadi kalau emang teman-teman ternyata di organisasi masih sebagai staff, ya udah nggak apa-apa, ngaku aja gitu ya sebagai staff, karena kita dilihat itu bukan sebagaimana teman-teman udah jauh berproses, tapi seberapa jujur teman-teman untuk layak dipilih sih kayak gitu. Nah, Berapa lama ya durasinya Kak? untuk durasi tergantung sih, cuman waktu aku karena keasikan gitu ya, itu 45 menit. Tapi biasanya hanya 15 sampai 45 menit. Seperti itu. Nah ini seleksinya itu per kampus mitra ataukah mungkin satu gitu dibarengin atau gimana Kak? Oke, untuk seleksi untuk sesi wawancara dulu mungkin ya, sebelum nanti kita bahas penilaian per kampus atau enggaknya. Untuk sesi wawancara itu waktu itu aku iya ke kampus gitu ya, tapi barangkali dari tahun-tahun selanjutnya itu bakal digabung. Tapi setahu aku biasanya itu ke kampus teman-teman. Kenapa ke kampus? Karena untuk pendaftarannya pun timelinenya beda-beda setiap kampus. Misalnya di UPI sendiri itu timelinenya di tanggal 22 sampai tanggal 30 Maret nih, atau 31 Maret gitu ya, di bulan ini. Sedangkan univ lain itu udah ada yang buka nih di tanggal belasan, misalnya ada yang dari tanggal 12 sampai tanggal 27 misalnya. Nah kalau di UPI ini udah boleh daftar itu di tanggal 22 sampai tanggal 31. Nah jadi kalau teman-teman itu akses web beasiswa.o.id, itu belum muncul nama UPI gitu ya, buat teman-teman yang mahasiswa UPI. Kenapa? Karena itu pendaftarannya belum dibuka. Jadi makanya teman-teman selain mencari tahu gitu ya, mencari tahu tentang mitra
itu apa aja kampusnya, teman-teman juga masih tahu nih tanggal pendaftaran itu tanggal berapa aja. Nah, misalnya teman-teman masih belum dapat infonya tanggal PTN teman-teman tuh bisa dibukanya tanggal berapa, itu boleh chat aku aja ya, karena aku ada list tanggal-tanggalnya. Barangkali informasinya ini teman-teman belum menemukannya nih di Google ya gitu, jadi boleh chat aku aja. Nah, habis itu untuk seleksi wawancara itu sesuai ya sama kampusnya, tapi bukan berarti sesuai satu kampus semua. Barangkali jadi satu waktu itu misalnya ada 5 PTN ya, kan UPI itu dibukanya tanggal 22 sampai tanggal 31 nih. Nah, dalam kurun waktu itu tuh ada PTN lain yang ternyata memang pendaftarannya sama tanggalnya dengan UPI. Misalnya UNPAD, UB, seperti itu ya, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, di tanggal yang sama. Jadi barangkali dalam satu room itu ada teman-teman dari univ lain, tapi pastinya ada univ yang satu sama gitu ya dengan teman-teman. Sistemnya kayak gimana? Sistemnya kayak Zoom kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman masuk room utama dulu, sobat Scofit, ketika udah masuk room utama, bakal di-invite ke room ke breakout room, mohon maaf ya, ke breakout room Zoom-nya. Nanti teman-teman bakal diwawancarain satu-satu. Kayak Kak Fitria sama aku, misalnya Kak Fitria itu yang wawancara aku calon besonya gitu, calon awardee-nya. Nanti satu-satu, tapi diusahakan relax, karena nanti dari kakaknya pun atau dari yang wawancaranya pun kayak kita santai aja ya, kayak gitu. Bakal dinotis kayak gitu. Jadi teman-teman tuh kayak terhipnotis untuk oh iya santai-santai seperti itu. Nah, kemudian untuk seleksinya ya, bisa jadi tidak satu kampus. Nah, kemudian untuk kelulusannya. Nah, terus nanti kalau misalnya lolos nggak lolosnya sesuai kampus nggak, Kak? Iya, gitu. Jadi untuk tahun ini ada perubahan nih. Untuk tahun ini Paguyuban mendapatkan privilege, mendapatkan kesempatan gitu untuk bisa memilih siapa saja yang berhak untuk lolos gitu. Nah, karena kuota UPI itu 40 sampai 60 orang, dari kesempatan itu teman-teman paguyuban UPI itu boleh memilih siapa yang layak. Seperti itu. Tapi bukan berarti keputusannya mutlak dari paguyuban, tapi bukan berarti juga keputusan mutlak dari yayasan gitu. Kalau tahun aku keputusan mutlak dari yayasan teman-teman. Jadi misalnya aku nggak lolos ya udah nggak lolos, nggak ada dukungan atau dapat kesempatan dari paguyuban univnya masing-masing. Tapi kalau tahun ini ada perubahan, ada inovasi lagi gitu ya, bahwasanya paguyuban bisa memilih atau mencalonkan nama-nama siapa saja nih yang sekiranya lolos. Tapi untuk itu bukan berarti teman-teman udahlah saya punya bestie di KSE udahlah pasti lolos, belum tentu, karena seleksinya pun tidak hanya satu orang aja. Di paguyuban itu ada banyak kepala, ada banyak diskusi ya. Terus teman-teman juga nanti barangkali dari paguyubannya ngadain wawancara lagi nih selain wawancara yang yayasan. Jadi teman-teman bisa jadi 2 kali wawancara. Atau misalnya teman-teman merasa pede deket sama teman-teman award di KSE, terus kayak oh udah ini mah lolos nih karena ada seleksi paguyuban. Enggak, belum tentu ya teman-teman. Jadi boleh percaya diri tapi jangan kepedean gitu ya. Jadi tetap fokus meskipun punya bestie yang awardee juga tetap fokus pada diri teman-teman. Kemudian untuk seleksinya dikembalikan lagi ke setiap kampus gitu. Jadi setiap kampus tuh punya kuota yang beda-beda nih Kak Vita ya sama Sobat COVID gitu. Nah, karena posisi UPI ini masih 40 sampai 60 orang, jadi sistem per tahunnya biasanya segitu. Nah, kalau tahun lalu itu ada 47 besoan. Nah, kalau di tahun sebelum-sebelumnya juga sama gitu ya, 40 sampai 50-an gitu. Jadi belum menyentuh yang ratusan gitu ya kalau untuk kampus UPI itu sendiri. Tapi untuk dari teman-teman bisa tanyain cutting-nya. Karena kalau aku pribadi untuk jumlah kuota itu nggak bisa kita searching di Google gitu. Ini informasi yang disampaikan ke ketua paguyuban masing-masing. Misalnya teman-teman anak UI nih, aku kuotanya berapa ya Teh Kai? Aku pasti bakal menjawab kurang tahu. Mungkin boleh ya koordinasikan dengan teman-teman di cutting-cutting di UI-nya gitu. Atau aku bisa bantu chat
pihak ketua UI-nya, ketua KSE UI-nya gitu ya, ketua paguyubannya. Aku bantu chat aja, tapi untuk lebih enaknya teman-teman bisa koordinasiin dulu nih sama kating-kating UI. Tapi menurut aku jangan sampai ya ternyata kuotanya cuma 40 sampai 60 orang nih misalnya ke kampus. Ya ini mah kesempatannya dikit, enggak ya teman-teman. Bahkan aku pun melihat seperti itu kayak, iya ya pesaingnya ribuan gitu ya. Tapi kan ini dilihatnya per kampus ya. Jadi nggak yang se-Indonesia, meskipun emang gitu ya daftar itu se-Indonesia, tapi oh iya masa pede aja di kampus lagi kita merasa bisa bersanding dengan yang lain, maju aja dulu gitu, ikhtiar aja dulu gitu sih Kak Fitri. Oke, jadi buat seleksinya ini per kampus ya, dan paguyubannya juga per kampus kan ya? Iya, paguyubannya per kampus Kak, Hmm, betul. iya. Kalau misalnya tadi ya, misal nih disamaratakan 50 kuota, berarti kalau misalnya dikali 35, seluruh penerima di setiap pembukaan ini sekitar 1.750-an gitu ya, 1.700-an. Seluruh Indonesia ya, banyak juga ya Betul. beasiswa KSE ini buat kuotanya gitu. Jadi emang emang bagusnya gitu ya, kita bukan bersaing dengan seluruh Indonesia mungkin ya, Kakak, tapi bersaing dengan yang sekampus gitu. Oke, nah Betul, tadi Kak kan Fitri. ya, nah tadi kan mungkin udah dibahas yang seleksinya ya. Nah, mungkin ke bagian kalau misalnya udah dapat dana beasiswanya ya. Nah, untuk pelaporannya sendiri seperti apa itu, Kak? Apakah ada websitenya gitu untuk melaporkan atau gimana? Oke, thank you Kak Fitri. Ya, betul ya teman-teman, karena kita di sini lagi-lagi ya takutnya disalahgunakan dananya gitu ya. Jadi teman-teman akan menyusun, bukan menyusun ya, mengisi, lebih ke mengisi teman-teman. Mengisi laporan yang dimana teman-teman boleh buka website beasiswa.or.id. Itu teman-teman bisa daftar dulu ya di sana kalau emang kampusnya itu udah timeline itu udah buka ya. Kan kalau yang tanggal 22 sampai 31 itu belum bisa dibuka. Teman-teman akan memasukkan email, kemudian kata sandi, tapi kata sandi untuk membuka website tersebut, bukan kata sandi email ya teman-teman. Nah, nanti bakal ada kode unik di situ, teman-teman bakal nulis kode uniknya dan bisa masuk ke website. Nah, kalau teman-teman udah bisa masuk ke websitenya, ada bagian namanya itu report atau laporan ya gitu. Ada 3 report teman-teman, ada 3 jenis. Yang pertama report satu itu setiap tanggal 1 itu kan kita dapat uang ya, saya nih 750. Nah itu teman-teman bikin laporan bahwasannya teman-teman sudah menerima uang 750.000 itu ke rekening pribadi teman-teman semuanya gitu. Nah ini ada deadline-nya teman-teman. Jadi gini, deadline itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu teman-teman wajib mengisi report satu. Cuman cukup menulis aja bahwasannya teman-teman sudah menerima uang 750.000 ke rekening pribadi teman-teman COVID. Udah cukup itu. Nah, kemudian ada report 2. Nah, report 2 ini itu adalah untuk menjelaskan teman-teman menggunakan uang 750.000 ini untuk apa sih? Misal, aku menggunakan 750.000 itu untuk biaya kosan aku kan 575. Kemudian untuk makan, kemudian untuk biaya fotokopi tugas misalnya, dan rincian-rincian lainnya. Nah, itu nanti bakal ada kayak kolom-kolomnya. Misalnya ada kolom fotokopi. Nah, teman-teman tuh fotokopi tugas misalnya dalam 1 bulan itu tuh 15.000, tulis 15.000. Ada tulisannya juga biaya kos. Ya, di situ tulis 575 kalau aku. Biaya makan, biaya ongkos itu teman-teman tulis aja gitu. Nah, nanti ketika udah ditulis semua, teman-teman save report duanya, laporan keduanya, nanti bakal ada kalau misalnya anak ekonomi pasti sangat dekat gitu ya dengan istilah defisit dan surplus. Nah, nanti dari uang 750.000 ini misalnya teman-teman tuh menggunakannya 1 juta gitu kan, itu berarti defisit ya dari yang uang teman-teman dapat. Nah, itu nggak apa-apa sebetulnya, nggak ada efek apa-apa gitu. Intinya teman-teman jujur aja, tapi biasanya aku ngisinya itu balance. Jadi
750.000 itu untuk kebutuhan hidup aku yang emang 750 gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan lain yang nggak ke backup sama 750.000 ini, biasanya aku pakai uang misalnya dari orang tua atau teman-teman magang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada uang suntikan dana gitu ya dari orang tua, itu tulis juga. Misalnya ada pemasukan, tulisannya pemasukannya 750.000 kan dari beasiswa KSE. Di bawahnya lagi ada pemasukan magang, misalnya gajinya berapa, misalnya 1 juta per bulan, tulis ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menjadi awardee, teman-teman magang, teman-teman nggak mengakui itu, jangan gitu. Jadi udah jujur aja. Jadi kalau misalnya pihak yayasan ngeliat ini kebutuhannya 1 juta, tapi cuma dapat dana 750, tuh sisanya kemana nih? Malah mempertanyakan kan. Jadi nggak apa-apa, jujur aja kalau emang teman-teman magang misalnya. Nah kemudian ada namanya report 3. Report 3 ini itu laporan basic IPK gitu ya. Jadi misal IPK-nya itu teman-teman 3,9 nih misalnya, itu setiap semester teman-teman wajib mencantumkan transkrip IPK-nya atau IP-nya, bisa dalam bentuk screenshot, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk PNG dan sebagainya ke report 3. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa upgrade atau update bagian biografi profilnya itu IP atau IPK itu berapa gitu. Jadi nanti ada tulisannya IP semester 1 berapa, semester 3 berapa, kayak gitu. Jadi setiap semester biasanya OAD itu sibuk nih buat upload IP atau IPK-nya seperti itu. Tapi itu juga sangat ringan ya bagi aku karena cuma model screenshot, udah laporin gitu. Nah, kemudian ada juga namanya laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu bukan laporan kayak kalian ujian praktikum, enggak ya teman-teman gitu, yang bentuknya makalah, enggak. Jadi di situ posisinya teman-teman udah ada tabel gitu ya, kolom. Teman-teman tuh tinggal masukin jenis prestasi apa, misalnya teman-teman ada prestasi, masukin nama jenis prestasinya, tingkat itu nasional atau internasional atau apa, masukin tahun berapa. Udah itu doang. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak wajib, ini mah opsional gitu ya. Kemudian ada juga laporan selanjutnya itu laporan kegiatan di paguyuban. Nah, laporan kegiatan di paguyuban itu ada namanya KSE mengajar, ada namanya Komdev atau Community Development. Nah, itu tuh bakal, itu apa sih Community Development? Nah, nanti bakal aku spill ya di sesi-sesi selanjutnya nih, menggunakan video juga mungkin nanti dibantu Kak Fitri gitu. Jadi untuk sejauh ini pertanyaannya seperti itu Kak, untuk jawabannya. Oke, jadi buat pelaporan gitu ya, penggunaan dana tadi ada report 1 sampai report 3, mungkin udah jelas banget gitu ya, disampaikan oleh Kak Khairun Nabilah ini. Terus juga mulai dari transkrip ya, karena kestabilan dalam akademik juga mungkin ini sangat penting gitu ya. Dan ada juga laporan kegiatan jika ada, terus juga laporan kegiatan di paguyuban. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya kita nih udah mau akhir-akhir nih Kak ya. Apa sih yang harus dilakukan setelah menjadi awardee beasiswa KSE gitu? Selain mungkin tadi di paguyubannya sedikit banyaknya udah disinggung gitu. Tapi mungkin disampaikan lagi dan juga kesan sebagai awardee beasiswa KSE gitu. Ini mungkin mau kita tayangin dulu videonya, Kak? Boleh Kak Fitri, Oke. mangga. Yang udah bantu share screen ya teman-teman tadi, udah Keren kelihatan banget nih. sih. Banyak kegiatannya ya. Dan kegiatannya pun gak yang formal semua ya teman-teman Skufit ya. Tadi Kak Fitri juga udah menyaksikan bersama teman-teman Skufit lainnya. Ya, jadi kita tuh bukan hanya yang pelatihan, apa-apa pelatihan dia ya teman-teman. Jadi di situ tadi ada farewell party. Farewell party itu apa sih? Kita
merayakan ulang tahun paguyuban masing-masing gitu. Nah, nanti insya Allah tanggal 23 bulan ini bakal ada farewell party nih di tahun ini. Nah, terus berkaitan dengan pertanyaan Kak Vito ya sebelumnya, dan mungkin pertanyaan yang mewakili Sobat Skufit semuanya gitu ya. Kalau misalnya udah jadi UAD, kita bakal ngapain aja sih? Apakah banyak tugasnya? Kayak aku kupas satu-satu gitu ya. Jadi setelah teman-teman itu lolos menjadi UAD, teman-teman akan ada satu kegiatan di awal, namanya itu family get, bukan family gathering, apa ya? Kayak kalau kita tuh pertama kali ketemu gitu ya, meet up. Nah, ini tuh pertama itu bakal ada kumpulan bersama keluarga asuh. Keluarga asuh itu apa sih? Keluarga asuh itu salah satu program kerja kita ya di Paguyuban UPI. Itu beda-beda sih setiap kampusnya gitu. Jadi kita bakal ada gathering, temu perdana, bakal main game, seru-seruan, bahas teknis ke depannya gimana. Nah, habis itu nanti teman-teman udah layaknya award biasanya gitu. Nanti tanggal 1 bakal ada uang nih ke rekening masing-masing. Nah, kemudian untuk kewajiban itu teman-teman cukup mempertahankan IPK jangan sampai di bawah 3. Ya, masih bisa lah ya mahasiswa zaman sekarang mah. Bahkan ada yang 4 mungkin ya IPK-nya gitu. Jadi mempertahankan IP dan IPK. Kemudian selagi teman-teman bisa berorganisasi, nggak apa-apa organisasi dulu aja gitu ya. Teman-teman boleh nyari pengalaman sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai teman-teman melupakan kewajiban teman-teman di beasiswa ini. Karena selain ada kegiatan-kegiatan yayasan, ada juga kegiatan di paguyuban, misalnya kayak farewell party yang tadi ada ya. Kemudian ada juga makrab tadi yang cosplay, jadi ada yang jadi princess, ada yang jadi Mickey Mouse ya. Itu kegiatan dari paguyuban, beda-beda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari univ lain nih selain UPI, UI, UB, ITB, IPB dan lain sebagainya, nanti coba dikepoin di IG KSE paguyuban univnya masing-masing gitu. Biasanya kayak misalnya KSE Untirta nih, apa sih nama IG-nya, dikepoin kegiatannya. Nah, teman-teman sifatnya itu wajib untuk mengikuti kegiatan, baik dari kegiatan yayasan maupun kegiatan paguyuban. Nah, kalau kegiatan yayasan itu biasanya dalam bentuk kayak pelatihan, tadi ada financial literacy ya, itu betul-betul kita menghadiahkan sebuah pakar yang berkaitan dengan financial literacy itu sendiri gitu. Nah, itu biasanya ada lomba atau gamesnya yang hadiahnya itu udah menyentuh juta, teman-teman. Jadi kan biasanya kalau hadiah tuh cuman e-wallet atau apa ya, ini mah bener-bener hadiahnya tuh 1.500.000 kayak gitu. Itu cukup dengan kita menganalisis keuangan atau ekonomi di Indonesia. Cukup itu aja. Jadi kayak kita tuh main games tapi dapat uang kalau dapat kalau menang gitu ya. Kemudian ada juga kemarin itu kita membahas mengenai mental health ya. Ini sangat-sangat krusial dan sangat lagi trendy gitu ya. Kita mendatangkan langsung dokter psikologi ya, jurusan psikologi lulusan UI. Beliau sudah S3 juga, dan itu betul-betul bukan mental health yang cuman sekedar ngebahas inti umumnya aja, tapi kita ngebahas sampai dalam-dalamnya, kita ngebahas tentang kehidupan mahasiswa, bahkan sesi Q&A-nya itu 1 jam lebih. Jadi teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman tanpa malu, dan di situ merasa kayak, oh iya, ternyata mental saya itu apakah dapat dikatakan sehat atau tidak. Jadi betul-betul kegiatan yayasan itu nggak cuma yang menghadiahkan pematerian biasa aja gitu ya. Nah, kemudian juga sering banget atau beberapa kali itu Zoom bersama donatur atau perusahaan yang memang sudah sangat maju. Misalnya perusahaan A nih, itu mengenai pendidikan atau tentang digital. Kita ikut. Nah, itu benar-benar apa ya, biasanya kan kita ikut Zoom tuh seminar atau webinar tuh cuma ilmu umumnya aja ya, kayak misalnya bagaimana kita menyiapkan Indonesia emas gitu ya, itu judul yang umum banget gitu. Tapi ini tuh udah judul yang betul-betul udah rinci, kemudian pakar banget, udah mendatangkan CEO dan itu merasa kita kayak, oh iya, Indonesia tuh butuh kita loh, generasi muda loh, buat melanjutkan untuk menyiapkan Indonesia emas di tahun 2045. Jadi itu kesadaran yang tiba-tiba muncul setelah kita mengikuti webinar itu.
seluar biasanya webinar itu, dan itu gratis teman-teman. Dan kemudian kemarin juga ada satu kerjasama ya dengan beasiswa kita, itu namanya tes TOEIC ya. Mungkin teman-teman tahu tes TOEFL, TEFL, nah ada juga tes TOEIC. Nah tes TOEIC ini teman-teman tahu harganya berapa? Harganya 763.000 kalau dirupiahkan. Tapi untuk awardee beasiswa KSE itu gratis teman-teman. Itu suatu hal yang wah kesempatan sangat luar biasa ya teman-teman gitu. Nah kemudian Sobat Covid itu cukup menjadi awardee yang aktif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan baik dari yayasan maupun dari pegawai. Udah itu aja. Selain mempertahankan IP dan IPK. Cukup itu, meskipun aku tahu teman-teman itu juga disibukkan dengan kegiatan kampus, kegiatan organisasi, tapi tetap masukin kegiatan beasiswa KSE itu adalah prioritas. Misal, ada kegiatan yayasan nih, terus teman-teman tuh ngerasa kayak capek deh kegiatan gue. Nah ini satu fun fact aku ya. Aku waktu itu pernah ambis ngisi stiker di 3 kota sekaligus dalam satu hari. Teman-teman bayangin ya, itu udah capek gitu. Itu hari Sabtu posisi. Nah hari Minggunya aku mesti ada kegiatan di KSE. Kalau dibayangin, aduh nggak deh izin sekali, boleh nggak ya? Boleh sih sebetulnya izin kalau emang alasannya urgent gitu. Tapi aku mikir, gak deh, aku tiba-tiba ngebayangin teman-teman award di KSE yang asik-asik gitu ya. Udah deh, berangkat deh, gas deh ke Bandung itu. Pas nyampe sana tuh gak capek teman-teman, kayak seneng lagi, malah nge-charge energi, justru menambah insight gitu kan. Nah kemudian ada teman-teman nanti berkesempatan ketemu sama ketua paguyuban di seluruh PTN di 35 PTN itu ya yang bermitra dengan KS itu ketemu di luar kota. Misalnya waktu kemarin tuh di salah satu hotel di Cirebon itu kumpul, kayak ketemu kan, kalau misalnya ketemu sama ketua-ketua sama badan pengurus harian BPH itu tuh kayak insight-nya nambah banget ya, pengalaman mereka yang sangat luar biasa. Terus kita tuh ngelihat kayak ini kita benar ada di lingkungan yang sekarang ini gitu. Jadi benar kita dapat kesempatan kayak gini, itu benar-benar kayak wow. Dan di situ teman-teman pasti mendapatkan panggung. Jadi ketika kita masuk ke lingkungan hebat, kita suka merasa kayaknya kita nggak bisa deh ngomong di panggung itu. Enggak teman-teman, ini semua sama rata. Teman-teman pasti dapat panggung, teman-teman pasti ada hak berbicara, berdiskusi, dan jangan takut salah, itu definisi real banget, nyata. Jadi apapun yang ada di otak teman-teman keluarin. Gitu. Jadi kewajiban teman-teman cuma dua, yaitu uh, apa ya, mempertahankan IP dan IPK, dan kedua aktif dalam kegiatan-kegiatan yang KSE adakan baik secara yayasan maupun di paguyubannya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kewajibannya itu aja ya Kak, mempertahankan IPK atau akademik, terus juga ikut dalam partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh yayasan ataupun di paguyuban. Nah mungkin ini udah mau masuk yang ke terakhir gitu ya. Gimana sih atau apa gitu ya pesan yang mau disampaikan oleh Kak Kai ini untuk calon mungkin ya, calon pendaftar beasiswa KSE yang mungkin masih ragu juga nih buat daftar. Oke, ya teman-teman mungkin ada yang pengalaman juga sama kayak aku ya. Teh atau Kak udah capek nih, Sobat Covid udah capek nih buat kepoin beasiswa mana yang bisa lolos. Atau mungkin misalkan ada yang kayak aku ya udah 7 kali lebih buat daftar ke sana kemarin belum lolos. Teman-teman, kalau emang capek, sok nggak apa-apa. Mangga, aku persilakan untuk istirahat sejenak. Tapi kalau emang tujuan teman-teman itu pengen lolos, udah ambis sampai benar-benar totalitas gitu ya. Dan kalau emang teman-teman sudah percaya diri untuk daftar, tiba-tiba insecure dengan aku nggak ada prestasi, balik lagi ya, aku mencetak prestasi itu banyaknya setelah menjadi UMD gitu. Kemudian ketika teman-teman mendengar tadi aku yang menceritakan kayak yang di Cirebon itu kumpulan ketua-ketua itu hebat-hebat, teman-teman nggak usah berkecil hati, karena disitulah justru kesempatan emas teman-teman berkembang, teman-teman nemuin skill yang mungkin teman-teman merasa aku pengen deh punya public speaking bagus, gimana ya kalau misalkan ikut kelas mahal gitu, dan ini benar-benar definisi nggak mengeluarkan uang gitu ya.
Jadi kayak pelatihan itu kan mahal, biasanya ratusan ribu, tapi ini teman-teman dapatkan secara cuma-cuma, dan pelatihannya pun teman-teman langsung dapat panggungnya gitu. Kemudian ketika teman-teman mendaftar suatu hal, aku titip untuk jangan fokus pada apa yang akan didapatkan, tapi fokus pada proses teman-teman, fokus kepada dampaknya itu, apakah bermanfaatnya itu hanya untuk teman-teman atau untuk halayak ramai gitu ya, untuk publik. Kayak misalnya, aku pengen dapat beasiswa karena aku pengen melanjutkan pendidikan aku setinggi mungkin. Kenapa harus setinggi mungkin? Karena kalau pendidikan aku setinggi mungkin, aku bisa menjadi dosen misalnya, yang dimana dosen itu bisa mengajarkan mahasiswa, yang mahasiswa itu mencetak generasi muda yang berpendidikan lebih. Sehingga kalau misalnya teman-teman menjadi dosen yang memiliki kualitas tinggi, menghasilkan mahasiswa yang sangat cerdas, itu bisa untuk membanggakan atau meningkatkan pendidikan Indonesia sendiri. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah berkontribusi nih untuk Indonesia tercinta gitu ya, melalui salah satunya yaitu pendidikan. Kemudian teman-teman suka sama dunia keuangan, misalnya dari Fakultas Ekonomi nih. Gak usah khawatir karena kita juga ada program yang mendukung financial literacy itu sendiri, seperti itu. Kemudian teman-teman suka sama dunia psikologi, gak apa-apa, apapun latar belakang program studi teman-teman, latar belakang kampus sobat Skufit sekalian, itu bukan menjadi penghalang selama memang sudah bermitra dengan yayasan. Lalu gimana kalian belum bermitra? Itu boleh untuk koordinasikan ke pihak kampusnya, seperti itu. Dari aku, boleh berusaha semaksimal mungkin. Sekarang itu waktunya teman-teman berjuang. Namun nanti ketika teman-teman sudah mengupload data, saatnya teman-teman menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Aku pun daftar ini bukan semata-mata cuma daftar, tapi sedikit tips ya, mungkin ini untuk yang beragama Islam bisa diikuti atau yang lainnya menyesuaikan sesuai agama masing-masing. Itu dalam 3 bulan ya, kalau nggak salah itu tuh 3 bulan aku nonstop doa yang emang aku pengen lolos, tapi aku nggak nyebut nama beasiswanya. Aku pengen jadi awardee apapun beasiswanya. Aku sampai kayak pengen gitu ya, aduh doa setiap hari, setiap malam, bahkan setiap aku misalnya ada omongan orang lain menyakiti ini, aku udah ya Allah, loloskanlah. Setiap hujan, setiap Jumat, setiap hari itu kalau bisa tahajud, semua aku lakuin. Tapi tujuan aku apa? Doanya. Bukan hanya untuk mendapatkan. Halo Kak, Dana bantuan melalui finansial dan sebagainya, dan disitulah kesempatan terbuka, dan aku pengen teman-teman tujuannya nggak hanya untuk teman-teman tapi juga untuk dunia ini, nggak cuma Indonesia ya, bahkan mungkin teman-teman nanti ke depannya bakal mewakili Indonesia ke Malaysia, ke negara lain. Jadi berdoalah untuk halayak umum, seperti itu sih mungkin Kak Fitri. oke, keren banget ya. Jadi usaha sama doa emang harus balance ya. Dan pastinya jangan takut memulai gitu ya, karena kalau misalnya kita takut mulu gitu ya, kapan mau majunya gitu. Oke, mungkin banyak banget juga informasi dan juga insight yang nantinya teman-teman Scofit ini dapatkan. Mungkin ini aku ada kenang-kenangan ya Kak dari Scofit. Aku share screen dulu. Sudah ada ya? Nah, sudah ada Kak. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu ya Kak, takutnya ini. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin terima kasih banyak buat Kak Khairun Nabilah ya, yang udah menyempatkan waktunya juga sharing-sharing sama Sofit, Sobat Skupit, mengenai tips lolos beasiswa karya Salamba 4 gitu. Ini banyak banget gitu ya, selain mungkin tips lolosnya, tapi mungkin kita juga mengetahui apa sih kegiatan-kegiatan selama menjadi awardee beasiswa KSE ini ya. Terima kasih kembali Kak Fitri dan Sofit. Iya, Semoga sama-sama. banyak gitu ya yang lolos di tahun ini. Sampai ketemu.
Amin. Iya, terima kasih juga ya Kak Khairul Nabilah dan juga sukses selalu gitu buat planning-planning atau kegiatannya gitu ya, karena sungguh menginspirasi dan keren banget. Nanti juga mungkin Amin. aku cantumkan juga ya Instagram dari Kak Khairul Nabilah. Mungkin untuk Skuto kali ini Oke. dicukupkan. Ada yang mau disampaikan mungkin Kak? Ya, mungkin ya aku cukup sih. Teman-teman jangan takut untuk bertanya kepada siapapun, bahkan orang yang nggak dikenal gitu ya. Kalau emang selagi itu bisa membawa jawaban atau kebingungan teman-teman, nggak apa-apa gitu ya. Itu bisa menyambungkan silaturahim nih. Ini kayak Kak Vito ya, kita jadi kenal nih Kak Vito ini lewat Sobat Covid ini. Udah sih Kak, Oke. mungkin ya aku cukup. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Sofi.